Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersua kembali pada pertemuan ketiga kita, pekan ketiga, berkaitan dengan kajian kesehatan seputar masalah-masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Pada kesempatan pertama ini, insya Allah kami akan menjawab ada pertanyaan dari ikhwah. Pertanyaan itu menanyakan tentang bagaimana cara kita bisa mendeteksi lebih dini kasus-kasus usus turun dan bagaimana penanganannya sehingga tidak sampai ke usus turun yang lebih berat. Jadi memang usus turun itu ada tingkatannya, ada yang ringan, bahkan ada yang berat. Jadi tingkatan-tingkatan usus turun itu mulai dari yang paling ringan disebut dengan hernia inguinal reponibilis. Jadi repon itu artinya bisa kembali. Jadi inilah deteksi dini kita, dan ini paling akurat untuk mendeteksi kasus usus turun. Jadi dari asal katanya saja turun. Jadi kalau dia pada posisi berdiri, maka ususnya akan masuk ke dalam lubang tersebut dan dia akan turun. Dan kalau dia posisi baring atau istirahat, maka usus tersebut yang tadinya turun, dia akan naik kembali atau masuk kembali ke dalam rongga perut. Itulah deteksi dininya, dan gampang sekali. Kita tinggal tanya saja pada orang tersebut. Kalau dia posisi berdiri, yang paling bagus itu kalau dia posisi mengangkat barang. Pada mengangkat barang dia mengedan kuat, maka ususnya akan turun. Nah, setelah itu dia baring, maka ususnya akan kembali masuk ke dalam rongga perut. Nah, bagaimana caranya supaya tidak berlanjut menjadi tingkat yang lebih berat, yaitu disebut dengan hernia irreponibilis. Irrepon itu artinya tidak bisa kembali. Jadi dia turun, kemudian dia baring, ususnya tetap tidak bisa kembali masuk, atau tidak bisa naik kembali ke dalam rongga perut. Nah, itu disebut dengan irreponibilis. Nah, kalau dia melengket begitu atau tidak bisa kembali, maka inilah yang cukup berbahaya. Karena ada 3 tingkatannya. Dia irreponibilis. Yang pertama disebutnya akreta, yang kedua incarcerata, yang ketiga strangulata. Nah, inilah strangulata yang bisa menyebabkan kebocoran. Karena ususnya sudah menghitam, rusak. Nah, jadi kalau kita dapat kasus, ternyata dia masih akreta. Akreta itu artinya dia tidak bisa kembali lagi, tapi tidak menimbulkan nyeri. Kalau strangulata yang kedua ini, dia sudah menimbulkan nyeri. Nah, ini kalau sudah strangulata, incarcerata ke strangulata, maka ini sudah sangat dekat. Jadi deteksi dininya, kalau dia sudah melengket, tidak mau kembali lagi, segeralah. Jangan tunggu sampai dia meningkat ke stadium berikutnya. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena rata-rata pasien, kalau belum mencapai tingkat incarcerata, menimbulkan rasa nyeri, biasanya mereka masih di rumah. Tapi kalau sudah nyeri, barulah datang ke UGD. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai masuk ke strangulata, incarcerata,
tingkat 2 ini, karena sedikit lagi sudah masuk ke strangulata. Strangulata ususnya hitam, nekrosis, bocor usus. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau sudah bocor begitu, terpaksa ususnya kita potong, baru kita sambung. Jadi prosedurnya lebih panjang lagi. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ini cukup kita kembalikan ususnya ke dalam rongga perut, kemudian kita jahit lubangnya, tutup, insya Allah tidak akan muncul kembali. Jadi diharapkan kepada saudara-saudara untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai menjadi kasus yang berat, padahal bisa kita deteksi lebih dini. Dan kita harapkan sebenarnya pasien-pasien itu sudah datang pada waktu masih paling ringan tadi, yaitu reponibilis, masih turun naik. Nah, kita harapkan sudah datang untuk berobat. Caranya berobat adalah memang harus dilakukan tindakan operasi, yaitu ditutup lubangnya, dijahit, supaya ususnya tidak turun kembali. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan bagaimana cara mendeteksi secara dini. Kemudian pada pekan ketiga ini kita akan melanjutkan materi kita tentang satu topik yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang kasus hemoroid atau biasa juga orang bilang dengan ambeien atau wasir. Nah, kasus ini sangat banyak kita dapati. Nah, di sini dikatakan bahwa hal-hal yang bisa menyebabkan ambeien atau wasir ini, penyebab utamanya itu adalah sering mengedan pada waktu buang air besar. Kemudian yang kedua, terjadi konstipasi menahun. Artinya BAB-nya tidak lancar. Jadi kadang buang air besar 2 hari, 3 hari lagi baru buang air besar. Atau kotorannya sangat keras. Dan ini berkaitan juga dengan yang pertama, mengedan pada waktu defekasi. Kemudian yang ketiga, itu berkaitan dengan kehamilan. Jadi ibu-ibu yang hamil, pada waktu hamil, maka muncullah ambeinnya juga. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan obesitas, kegemukan. Bisa menyebabkan hemoroid atau ambeien. Sekarang sudah banyak yang kita dapati kasus-kasus anak-anak muda gemuk mengalami ambeien. Maka disarankan untuk menurunkan berat badan menuju berat badan ideal. Nah, ambeien ini sebenarnya dikatakan adalah sesuatu hal yang normal. Di buku ini dikatakan sesuatu yang normal. Jadi ambeien itu sebenarnya adalah suatu bantalan anus. Jadi mestinya setiap orang ini punya bantalan anus. Jadi bantalan anus inilah yang gunanya adalah untuk mengatur, terutama kapan kita buang angin atau kentut. Kalau seandainya tidak ada bantalan ini, maka sangat bahaya sekali karena bisa mengganggu tetangga samping kita. Karena bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap dari dalam usus besar. Cuma karena seringnya mengedan, maka bantalan anus ini akan mengikuti keluar, bahkan berdarah bersama-sama dengan kita membuang air besar. Jadi memang kalau kita buang air besar, prinsipnya sebenarnya cuma satu. Harusnya dia keluar dengan
penuh keikhlasan, tidak perlu dengan mengedan. Kapan kita mengedan, maka bantalan anus ini akan bisa ikut terdorong keluar. Ada 4 tingkatan dari ambeien ini atau hemoroid. Jadi tingkat pertama itu tidak ada benjolan keluar. Tidak sakit, tetapi ada darah keluar. Nah, ini yang paling ringan ini. Jadi ada darah keluar, tapi tidak ada benjolan. Tingkat kedua, ada benjolan keluar, terutama pada waktu buang air besar. Tetapi setelah kita buang air besar, kita berdiri, dia ikut masuk kembali. Itu grade 2, tingkat kedua, atau derajat 2. Sedangkan derajat 3, pada saat kita buang air besar, dia ikut keluar. Setelah buang air besar, kita berdiri, tidak bisa masuk sendiri. Tapi harus didorong, dibantu dengan tangan atau jari. Dorong masuk. Nah, itu sudah tingkat 3. Nah, yang paling parah adalah tingkat 4. Yaitu, biar didorong juga tidak mau masuk. Nah, ini paling parah. Kalau sudah grade 4 ini, atau tingkat 4, maka ini pasien tidak ada pilihannya lagi. Ya. Terpaksa harus operasi. Kenapa? Karena ini menimbulkan nyeri terus. Nyeri, sakit-sakit terus. Nah, akhirnya harus dibuang bagian dari yang menonjol itu, yaitu bantalan anus yang membesar, itu harus dibuang supaya pada saat buang air besar dia tidak keluar masuk lagi. Itulah tingkatan dari ambeien. Jadi yang pertama tadi cuma berdarah saja, tidak ada benjolan. Yang kedua ada benjolan tapi masuk sendiri. Yang ketiga keluar tapi harus dibantu dorong masuk. Yang keempat tidak bisa masuk lagi. Nah, inilah yang harus kita perhatikan karena ambeiennya itu bisa berubah-ubah. Bisa dari grade 2 ke grade 3, 3 ke 2 kembali juga, bisa 3 ke 4. Jadi di buku dikatakan anjuran operasi disampaikan pada pasien apabila dia sudah memasuki grade 3 atau 4. Kalau grade 1 atau derajat 1 dan 2 itu masih bisa kita berikan obat dan kita berikan terapi gizi agar supaya fesesnya atau kotorannya tidak mengeras. Sehingga dia tidak perlu mengedan pada saat buang air besar. Jadi di buku dikatakan bahwa hemoroid merupakan suatu hal yang normal, yang sampaikan tadi, sehingga tujuan terapi bukan untuk menghilangkan plexus hemoroid, tetapi untuk menghilangkan keluhan. Nah, inilah yang perlu dipahami bahwa operasi itu sebenarnya bukan terapi utama untuk ambeien. Kenapa? Karena setelah dioperasi, maka bisa muncul kembali ambeien tersebut. Tapi terapi utama di sini dikatakan adalah harus merubah pola makan dan terutama pola buang air besar. Karena itu saling berkaitan. Pola buang air besar dan pola makan. Nah, sehingga pasien pada saat buang air besar tidak perlu mengedan secara berlebihan. Jadi di sini disarankan untuk menghindari ambeien ini, maka pasien harus makan yang tinggi serat, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan, dan jangan lupa juga banyak meminum air putih sehingga kotorannya itu tidak menjadi keras. Nah, jadi itulah
yang berkaitan dengan hemoroid. Yang kita harapkan adalah bahwa pasien atau diri kita sendiri ini bisa terhindar dari ambeien atau hemoroid. Karena penyakit ini memang cukup merepotkan. Beda dengan usus turun. Usus turun, selesai dioperasi, selesai usus turun. Artinya ya bisa bekerja lagi seperti semula dan insya Allah tidak muncul kembali. Walaupun ada beberapa kasus yang muncul kembali tapi jarang sekali. Tapi hemoroid, kalau kita tidak merubah pola buang air besar kita, defekasi kita, maka akan muncul kembali berulang-ulang. Jadi saya pernah dapati ada guru kami, dosen kami, ya, ternyata dia juga kena hemoroid. Ya. Padahal beliau itu adalah ahli di dalam kasus-kasus saluran cerna. Bahkan beliau yang sering mengoperasi orang. Ya. Beliau juga kena hemoroid. Kenapa? Karena pola buang air besarnya dia itu tidak teratur. Padahal buang air besar itu harus teratur. Bagaimana caranya? Adalah tiap hari. Harus tiap hari itu harus teratur. Sehingga kotoran itu tidak ada kesempatan untuk dia mengeras. Kapan dia mengeras, maka kita harus mengedan kuat, muncullah hemoroid, ambeien. Kemudian untuk ibu-ibu, akhwat yang hamil, nah, untuk mencegah terjadi hemoroid, maka disarankan untuk sering berjalan. Jadi sering melakukan aktivitas jalan supaya aliran darah yang dari kaki maupun dari pantat menuju ke jantung itu bisa lebih lancar. Tidak boleh lebih banyak tidur. Kalau banyak tidur, maka aliran darah tidak lancar, maka bisa menimbulkan varises dan bisa juga menyebabkan hemoroid atau ambeien. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa terhindarkan dari penyakit ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.